katakanlah mungkin pengaruh katakan dari Portugis itu paling cuman karena ada alat-alat musik yang ada dawainya ya, ada gitar, ada ukulele gitu. Tapi Itu yang bahwa nyebabin dibilang dari iya, Portugis. jadi tapi kalau buktinya adalah menurut saya kita lihat aja di belahan bumi manapun nggak ada musik yang persis kayak keroncong, nggak ada, dan emang nggak ada di yang tetangga kita aja, Malaysia, Filipina, nggak ada. Jadi saya rasa itu benar-benar hasil jerih payah apa ya, nenek moyang apa bukan nenek moyang, Oke. orang-orang musik yang cari-cari dari ngumpulin ini alat-alatnya jadi. Selamat malam pemirsa, saya Putri Malam. Senang sekali berjumpa Anda malam ini. Baiklah, bagaimana kabar Anda malam ini? Yang pasti masih setia menanti saya, bukan? Baik, seperti biasa, hadiah dan pertanyaan sudah menanti Anda. Tapi sebelumnya, ada aturan main yang perlu saya ingatkan untuk Anda. Pada malam ini untuk setiap jawaban yang benar, saya akan bergerak seperti ini. Sekali lagi untuk jawaban yang benar, saya akan bergerak seperti ini. Dan untuk setiap jawaban yang salah, saya akan bergerak seperti ini. Untuk setiap jawaban yang salah, saya akan bergerak seperti ini. Oke, langsung saja pemirsa, silakan menghubungi kami sekarang juga. Semoga keberuntungan jadi milik Anda malam ini. Baik, pertanyaan pada malam ini adalah, apa nama kesenian khas tradisional dari Jawa Timur yang pada awalnya seluruh pendukungnya adalah kaum laki-laki? Sekali lagi, apa nama kesenian khas dari Jawa Timur yang pada awalnya seluruh pendukungnya adalah kaum laki-laki? Baik, sudah ada telepon masuk. Halo? Halo, Halo? halo, Ya, dengan siapa nih? dengan Mega Mbak Mega. Mbak Mega di mana, Mbak? di Kalimalang. Di Kalimalang. Mbak Mega belum tidur? Belum, Mbak Mega tidak tidur dulu ya sekarang? enggak, Masih menanti Putri Malam? masih. Jarang sekali loh wanita masuk loh telepon malam-malam, Mbak. Soalnya yang nari cantik sih. Baik, langsung saja jawabannya apa, Mbak? Coba ulangin Mbak pertanyaannya. Pertanyaannya, apa nama kesenian khas Jawa Timur yang pada awalnya seluruh pendukungnya adalah kaum laki-laki? Ayo Mbak Mega. Mbak Mega. Iya, iya. Jawabannya Mbak. 3, 2, 1, putus. Mbak Mega, sayang sekali satu-satunya perempuan yang masuk teleponnya kok putus. Oke, masih ditunggu penelpon berikutnya. Sudah ada yang masuk? Halo? Halo, Iya, selamat malam. malam. Dengan siapa nih, Dengan Mbak? Desi. Deti. Desi. Desi. Iya, Mbak Desi di mana? Jakarta. Oke, Mbak Desi, langsung saja jawabannya apa, Mbak? Ludruk ya? Mbak Desi, jawabannya ludruk. Iya. Mbak Desi lihat gerakan saya dulu ya. Ya, selamat untuk Mbak Desi, 300.000 untuk Anda. Anda beruntung malam ini. Oke, kita langsung masuk pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Sekali lagi, sebutkan salah satu pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Ayo, pahlawan perempuan dari Aceh. Sambil menunggu penelpon masuk, saya lari terus. Belum ada yang masuk? Oh, ada. Halo. Halo. Putus lagi. Oke, penelponnya selanjutnya. Pahlawan perempuan dari Aceh, pertanyaannya mudah sekali. Halo, belum ada, saya nari lagi. Kayaknya pemirsa senang lihat saya nari deh, daripada kuisnya. Gak ada yang masuk. Oke pemirsa, ternyata waktunya sudah habis. Sekian dulu kuis kita malam ini. Jangan lupa nantikan kehadiran Putri Malam minggu depan.
Aduh, Putri Malam. Baru hari ini dia laku sama perempuan-perempuan. Oke. Dan pemirsa sekarang kita masuki segmen berikutnya di mana kita membicarakan berbagai hal mulai dari musik, film, dan berbagai lifestyle dan berbagai hal lain. Dan sekarang yang akan kita perbincangkan sesuai dengan tema puncak perayaan hari ulang tahun RCTI yang ke-11, ini adalah musik keroncong sebagai elemen budaya. Dan yang saya undang bukan penyanyi keroncong, tapi orang yang soalnya banyak tanggapan nih. Keroncong itu katanya asalnya dari Portugis awalnya. Ada juga yang bilang keroncong itu asli Indonesia, nggak bisa, itu semuanya orang Indonesia yang bikin. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak yang satu ini, selamat malam Pak. Ada Erwin Gutawa, selamat pugu, selamat subuh. Saya akan mengajak Anda untuk lihat video yang berikut ini. Kita lihat dulu. Penyanyi keroncong asli. Kalau Mas Erwin, Erwin sendiri sebenarnya mengakui keroncong itu lagu milik Indonesia asli, musik Indonesia asli, apa dari Portugis? Ya kalau saya pikir sih keroncong itu saya percaya banget itu musik asli Indonesia. Memang artinya kan kalau musik itu kan bentuk seni ya, artinya banyak pengaruh. Tentunya dulu-dulunya mungkin ya. Memang masih banyak apa ya versi untuk itu, tapi saya rasa katakanlah mungkin pengaruh katakan dari Portugis itu paling cuman karena ada alat-alat musik yang ada dawainya ya, ada gitar, ada ukulele gitu. Tapi Itu yang bahwa nyebabin dibilang dari Portugis. iya, jadi tapi kalau buktinya adalah menurut saya kita lihat aja di belahan bumi manapun nggak ada musik yang persis kayak keroncong, nggak ada, dan emang nggak ada di yang tetangga kita aja Malaysia, Filipina nggak ada. Jadi saya rasa itu benar-benar hasil jerih payah apa ya nenek moyang apa bukan nenek moyang, orang-orang musik yang cari-cari dari ngumpulin ini alat-alat itu jadi musik keroncong. Jadi percaya banget kalau keroncong itu asli Indonesia. Iya. Gitu, meskipun terserah dari mana tapi yang asli Indonesia. Sebenarnya dari katakanlah gayanya ya, dari bentuknya, iramanya, cara nyanyinya. Mungkin jadi saya rasa keroncong tuh sebenarnya bisa sejajar dengan katakanlah jenis gaya musik blues atau rock atau reggae yang Tapi dari kenapa luar nggak gitu bisa ya. sejajar? Bisa sejajar nggak? Sekarang ngerasanya udah Ya, sejajar kalau belum sih? sejajar, masalah sejajar itu masalah industri juga ya. Kalau menurut saya sih keroncong itu dulu sangat eksis di tahun 30 sampai mungkin tahun 60-an ya gitu. Artinya dia udah mengantar bangsa kita mulai dari sebelum merdeka sampai sekarang udah merdeka. Cuman memang nggak eksis secara katakanlah di industri musiknya udah kurang eksis. Nggak bikin konser keroncong gitu ya? Ada kemarin ya, Sundari Sekoco bikin. Jadi memang diperlukan apa ya, usaha-usaha keterbukaan untuk ngambil katakanlah disesuaikan dengan zamannya untuk itu. Jadi emang perlu terbuka pemusik-pemusik keroncong. Ngomong-ngomong disesuaikan dengan zamannya nih, Iya, iya. banyak yang beranggapan kalau yang mendengarin musik keroncong tuh Mang Udel, yang tua-tua, bener gak sih pemirsa di rumah? Kalau yang kita yang muda-muda dengerin keroncong, lu gila lu dengerin keroncong lagi gitu kan? Gimana? Iya, itu kesadaran itu emang sangat ya perlu ditimbulkan itu. Artinya memang kalau katakanlah memang keroncong yang asli, katakanlah keroncong tugu atau keroncong yang dengan 7 alat yang asli itu emang harus dilestarikan. Tapi emang kalau itu kita merasa itu jadi satu warisan budaya kita, terus kalau kita berani ngembangin atau pemusik keroncong itu kemarin kenapa nggak salah. Jadi saya rasa karena kemasannya aja selalu begitu ya gitu, kurang berani untuk coba dan main dengan Coba yang nyanyi keroncong Shanti pakai bajunya agak-agak gitu terus karena ya konotasinya kalau keroncong pakai kebaya gitu ya. Terus sekarang Kenapa ngomong-ngomong kebaya salah emang ya kebaya? enggak, Bagus harus kebaya gitu. Jadi kalau nggak bisa pakai kebaya nggak bisa nyanyi lagu keroncong loh, apa hubungannya coba. Tapi ngomong-ngomong soal kemasan, dibikin kemasannya bagus. Pengen nggak sih berupaya tapi kayaknya udah mulai berkecimpung Iya, di saya keroncong sekarang. bukannya berkecimpung enggak, saya pernah coba-coba gitu ya. Artinya bukan coba-coba juga. Artinya saya punya persepsi atau rearrange untuk lagu-lagu keroncong lama saya bikin dalam satu acara paket musik untuk RCTI, di mana saya membuat satu kemasan baru untuk musik-musik yang keroncong yang lama gitu, dengan ditambah dengan katakanlah alat-alat musik yang baru, dengan gaya nyanyi yang mungkin lebih tetap keroncong tapi lebih iya baru. Terus alat-alatnya sendiri beberapa kali juga saya pernah masukin untuk satu katakanlah di lagu Krisya di Kala Cinta Menggoda itu saya masukin bunyi cuk, bunyi selo keroncong itu untuk ya supaya orang tahu bahwa itu alat musik keroncong dan
itu punya bangsa kita gitu, bukan punya orang lain gitu. Hmm. Bersyukurlah kita punya satu budaya asli Budaya yang diakui Iya, oleh pasti. Erwin Gutawa sebagai budaya Indonesia karena nggak ditemukan di tempat lain yaitu keroncong. Tapi tanpa bermaksud untuk menyinggung lagu keroncong, teman saya Rita Effendi akan menyanyi lagi. Iya boleh. Kita mau dong kasih tepuk tangan dong Yo. buat Rita dong.